Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Siklus kehidupan manusia disebutkan di Al-Quran surah 30 ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah, fisik manusia itu bayi, anak-anak, kemudian menjadi kuat, remaja, dewasa, dan sampai pada puncak kekuatannya di usia tertentu, kemudian menjadi lemah kembali dan berubah. Inilah siklus kehidupan manusia. Sehingga kemudian di saat kita dianugerahi kekuatan fisik, itu kita maksimalkan untuk berikhtiar, bekerja, termasuk mungkin juga yang diberi kelebihan oleh Allah dengan talenta, dengan kecerdasan, ataupun pada bidang tertentu, khususnya berkaitan dengan olahraga, semuanya itu adalah bagian dari siklus kehidupan manusia yang kemudian juga setiap orang akan mendapatkan bentuk-bentuk anugerah tertentu. Mari kita lihat di surah nomor 17 ayat yang ke-84. Allah berfirman, kullu ya'malu ala syakilah. Setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan kecenderungan. Bagi kawan-kawan dan saudara kita, khususnya teman-teman atlet yang memang sangat mengandalkan dalam melaksanakan aktivitasnya itu kekuatan fisik. Demikian juga saudara kita yang lain, para pekerja yang sangat mengandalkan kekuatan fisik. Maka di saat sekarang sedang terjadi wabah, pandemi, itu semua harus kemudian tertunda atau istirahat sejenak. Bagaimana seharusnya kita menyikapi? Pertama, agar kita merasa lebih ringan, kita harus menyadari bahwa yang tertimpa wabah ini bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya golongan tertentu, tapi setiap dari kita semuanya. Maka kalau ada perasaan kebersamaan seperti itu, maka akan menjadi ringan. Hal-hal yang berat itu biasanya kalau kita merasakan itu kita bawa sendirian. Tapi kalau kita menyadari bahwa ternyata juga banyak pihak, banyak orang yang juga mengalami hal yang sama, maka hal yang kita rasakan insya Allah akan menjadi terasa lebih ringan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mengisinya dengan aktivitas-aktivitas positif, aktivitas-aktivitas yang baik selama kita menunggu ataupun selama kita menanti bagaimana COVID-19 ini selesai. Nah, khusus bagi teman-teman para atlet maupun juga para pekerja yang sangat mengandalkan kekuatan fisik. Misalnya apa? Kita tetap menjaga kebugaran kita sebagai bentuk ikhtiar kita. Untuk apa? Tetap dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena pada dasarnya kita harus tetap mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih baik. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana nanti kita tidak akan ataupun berkurang pendapatan kita, sementara kita bekerja dibatasi kan situasi seperti ini, maka sekali lagi kita ingin mengembalikan bahwa sebenarnya yang menetapkan membagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran ditegaskan di surah nomor 11 ayat yang ke-6 surah Hud, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Dan tidak ada satupun binatang melata, binatang saja, apalagi manusia, kecuali telah Allah jamin rezekinya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, terlebih makhluk yang paling dimuliakan yang bernama manusia ini, dengan diberi sekian tugas, baik tugas rohani, tugas berkaitan dengan agama, tugas berkaitan dengan kemanusiaan, sebagai khalifah, sebagai pemakmur bumi dan seterusnya. Kalau kemudian kok tidak diberikan jaminan rezekinya oleh Allah, itu tidak masuk di akal kita. Dan itu sebuah kezaliman. Padahal kita yakin, seyakin-yakinnya Allah tidak mungkin akan berbuat zalim dengan tidak membagi dan memberi rezeki kepada hamba. Bahasa di Al-Quran itu bukan tidak memberi rezeki. Tapi apa? Tapi terkadang memang ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Kedua-duanya adalah bentuk ujian kehidupan. Maka ingat, ketika Allah sedang memberikan kelapangan rezeki kepada seseorang, itu juga bagian dari cobaan. Tapi sebaliknya, ketika sedang diberikan kesempitan rezekinya, juga bagian dari cobaan kehidupan kita. Maka sekali lagi, tetap menguatkan semangat kita untuk terus menjalani hidup, tetap menguatkan prasangka baik kita kepada Allah untuk tetap
bahwa hidup harus tetap berjalan. Tidak boleh kemudian kita berputus asa. Karena Allah menegaskan di surah nomor 2 ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dengan cara apa? Dengan cara berputus asa, apalagi sampai mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Satu-satunya alasan kenapa kita harus tetap berprasangka baik, kenapa harus kita tetap bersemangat dalam hidup, karena kita masih punya Tuhan. Selama Tuhan kita yang kita yakini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, maka tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis, apalagi putus asa. Dalam situasi apapun, tetaplah kita berprasangka baik dan menjaga bersemangat dengan terus beraktivitas sesuai dengan bidang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ali Nurdin yang sudah memberikan kita semangat tiap harinya ya, pastinya apalagi di masa pandemi seperti ini. Hari ini kita membahas tentang atlet-atlet yang ada di Indonesia. Di luar negeri itu banyak atlet-atlet yang stres, akhirnya imunitasnya turun. Anda bayangkan seorang atlet yang biasanya energik sekali tiba-tiba harus di rumah dan ngapa-ngapain. Nah di Indonesia juga mungkin hal yang sama terjadi. Ada yang terganggu secara ekonomi, banyak atlet-atlet juga yang tidak masuk ke dalam lembaga-lembaga, tapi ada yang tidak terganggu dari ekonominya. Bahkan mungkin Anda percaya tidak ya, ada cabang olahraga yang mungkin gara-gara PSBB ini atau di rumah saja malah naik pendapatannya. Apa itu? Coba e-sport. Nah, game itu udah masuk olahraga dan pendapatan mereka gamers-gamers ini melonjak berkali-kali lipat. Kenapa? Karena orang di rumah aja sekarang game semuanya dan promosi tentang game menjadi berkali-kali lipat. Tapi tadi sejak bicara dengan Pak Zai juga, ya memang semua negara mengalami hal ini. Dan ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah bahwa kita harus terus memiliki harapan. Karena begitu harapan kita hilang, habis semuanya. Waktu bisa hilang, kita di rumah saja, energi kita bisa hilang, tapi harapan tidak pernah boleh hilang. Dan itu berlaku untuk saya, untuk mereka, untuk Anda yang ada di rumah. Tetap olahraga, jangan terlalu berat, tingkatkan imunitas tubuh, makan makanan yang baik, tetap berpuasa, dan memiliki harapan. Saya Deddy Corbuzier, selamat menjalankan ibadah puasa. Masuk akhir-akhir dia sudah. Benar. Ambilin dong. Jatuh. Lu ngapain ke sono? Orang jatuhnya di sini. Kameranya harusnya lu samperin dong. Kelewatan ya. Anggapin dan boy. Udah nggak usah dipakai, nggak usah dipakai, nggak usah. Langsung aja nyanyi. Dari karena ya. Ya. Karena bagian itu hanya untuk lelaki yang cukup umur. Karena bagian itu sungguh sangat bisa membuat perempuan dimabuk kepada dimabuk asmara. Di manakah bagian itu? Wah, kusut nih. Apaan yang kusut? Rambutnya. Rambutnya kusut. Kusut. Udah aman, nggak kusut lagi. Ya. Udah. I'm free. Yes. Habis kusut tadi kalau begitu. Kalau pakai rambut kusut. Makasih sini ya. Gila kali. Langsung kalau ini nggak kusut Ini lagi. Langsung. Gue banget. Sentuhlah dia. Nggak tahu pakai rambut dulu, pakai rambut berarti. Kebanyakan. Sentuhlah dia. Ke bawah suaranya suara perempuan cuy. Emang jiwanya tuh di rambut. Pakai dibisikin lagi. Gitu, Bang. Sentuhlah dia, gitu Bang. Langsung rap aja ya. Ya, Jangan ganggu gue. enggak. Kalau lu cepet lagi gue jadi kayak tadi. Malah dipotong kalau kebanyakan gaya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikku selamanya. Sentuh dengan setulus cinta. Buat hatinya terbang melayang. Melayang bagaikan tembakau
buat kita. Ya. Dan silakan untuk bisa menuju ke sebelah kanan untuk menikmati hidangan santap makan yang sudah kami sediakan. Aku tarik kencang sekali, putus di tangan. Tepuk tangan buat layang-layang. Oke, terima kasih. Terima kasih.